Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arunika, bayangkan seorang ulama yang tidak hanya dikenal karena keteguhan imannya, tetapi juga karena keberaniannya dalam melawan arus. Tahukah sobat, tentang sisi lain dari kehidupannya yang penuh gejolak? Apa yang menyebabkan seorang pemimpin agama dan intelektual besar ini ditahan dan diasingkan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu? Bagaimana perseteruannya dengan Presiden Soekarno mempengaruhi jalur hidupnya, dan apa yang membuat fatwa-fatwanya seringkali menuai kontroversi di kalangan ulama. Teruslah simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jika sudah selesai menonton, silahkan tinggalkan komentar. Buya Hamka yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di desa kecil Sungai Batang, Meninjau, Sumatera Barat, dari lingkungan yang penuh dengan tradisi dan nilai-nilai Islam yang kental. Hamka tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan agama. Ayahnya, Abdul Karim Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul, adalah seorang ulama terkemuka yang berperan penting dalam gerakan pembaruan Islam di Minangkabau. Sejak usia dini, Hamka sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Ia sering menghabiskan waktu di surau, tempat belajar agama tradisional di kampung halamannya, di mana ia mempelajari Al-Quran dan hadis. Namun perjalanan pendidikannya tidak berhenti di situ. Meskipun berasal dari latar belakang yang kuat dalam tradisi Islam, Hamka juga terpengaruh oleh bacaan dari luar, termasuk karya-karya sastra dan filosofi dari Barat. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Buya Hamka mendapatkan pendidikan agama sejak dini dari ayahnya. Ayahnya yang sering mengajaknya berdiskusi tentang berbagai topik, mulai dari agama, sejarah, hingga filsafat. Ketertarikannya pada ilmu pengetahuan membawanya pada perjalanan pendidikan yang panjang dan berliku. Beliau sering menghabiskan waktu di perpustakaan ayahnya, membaca buku-buku tentang agama, sejarah, dan sastra. Selain itu, beliau juga belajar dari guru-guru di lingkungan sekitarnya yang memberikan dasar kuat dalam pemahaman agama Islam. Pada usia 16 tahun, Buya Hamka berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pendidikannya. Di Mekah, Buya Hamka tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga menyerap berbagai pengetahuan lainnya, termasuk sejarah, filsafat, dan sastra. Pengalaman dan ilmu yang beliau dapatkan di sana sangat mempengaruhi pandangan hidup dan karya-karyanya di masa depan. Di Mekah, Buya Hamka bertemu dengan banyak ulama dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Pertemuan ini membuka wawasan Buya Hamka tentang keberagaman Islam dan memperkaya pemahamannya tentang ajaran agama. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama besar yang menjadi guru dan mentor bagi Buya Hamka. Setelah kembali ke tanah air, Buya Hamka mulai aktif menulis. Salah satu karya monumentalnya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta sejati yang berlandaskan pada iman dan takwa. Novel ini mendapatkan sambutan hangat dari pembaca dan menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal hingga kini. Karya sastra lainnya yang tidak kalah terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini mengisahkan tentang kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati yang terhalang oleh adat dan perbedaan status sosial. Melalui karya-karyanya, Buya Hamka tidak hanya menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada zamannya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan moral dan keagamaan yang mendalam. Selain sebagai sastrawan, Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang ulama yang dihormati. Beliau aktif dalam berbagai organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah, dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah beliau selalu dinantikan oleh umat, karena tidak hanya membahas soal-soal keagamaan, tetapi juga memberikan pencerahan tentang berbagai aspek kehidupan. Dalam khutbahnya di Muhammadiyah, Buya Hamka banyak terlibat dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Beliau sering memberikan ceramah di berbagai pelosok Indonesia, menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang pemikir yang kritis,
terhadap praktik-praktik agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Namun, perjalanan hidup Buya Hamka tidak selalu mulus. Pada masa pemerintahan Orde Lama, beliau pernah ditahan karena dituduh terlibat dalam gerakan subversif. Meskipun ditahan tanpa pengadilan yang jelas, Buya Hamka tetap tegar dan memanfaatkan waktu di penjara untuk menulis. Di dalam penjara inilah beliau menulis karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah sebuah karya tafsir Al-Quran yang sangat mendalam dan komprehensif. Dalam karya ini, Buya Hamka menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan konteks historis dan penafsiran yang relevan dengan kehidupan modern. Karya ini tidak hanya menjadi rujukan penting bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang sejarawan yang menulis banyak buku tentang sejarah Islam di Nusantara. Karyanya seperti Sejarah Umat Islam memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Melalui karyanya, Buya Hamka berusaha untuk menggugah kesadaran umat Islam tentang pentingnya memahami sejarah sebagai bagian dari identitas dan jati diri mereka. Atas segala kontribusinya, Buya Hamka mendapatkan berbagai penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beliau diakui sebagai seorang intelektual yang berjasa besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dakwah Islam di Indonesia. Pada tahun 2011, Buya Hamka diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia, sebuah penghargaan yang layak untuk semua jasa-jasanya. Warisan Buya Hamka tidak hanya terletak pada karya-karyanya yang tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai dan ajaran yang beliau sebarkan melalui ceramah-ceramahnya. Semoga kisah hidup dan perjuangan Buya Hamka dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkarya demi kebaikan bersama. Dalam berbagai karyanya, Buya Hamka seringkali mengangkat tema-tema sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam novelnya yang berjudul Merantau ke Delhi, Buya Hamka mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda Minangkabau yang merantau ke Sumatera Timur untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Melalui cerita ini, Buya Hamka menggambarkan betapa kerasnya perjuangan hidup para perantau serta berbagai tantangan yang mereka hadapi, termasuk konflik budaya dan adat. Selain itu, dalam karya-karya esainya, Buya Hamka banyak menulis tentang masalah-masalah sosial, politik, dan agama. Esai-esainya yang tajam dan kritis seringkali mengajak pembaca untuk merenungkan kondisi masyarakat dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Buya Hamka tidak segan-segan mengkritik praktik-praktik yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam, baik itu dalam konteks keagamaan maupun sosial. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang pemikir yang inklusif. Meskipun beliau adalah seorang ulama yang sangat tegas dalam prinsip-prinsip keislamannya, namun Buya Hamka selalu terbuka terhadap dialog antar agama. Beliau percaya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi, dan bahwa dialog antar agama adalah cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan konflik di masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Buya Hamka sering mengajak umat Islam untuk bersikap terbuka dan menghargai perbedaan. Beliau juga mengingatkan bahwa Islam mengajarkan untuk bersikap adil dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Sikap inklusif dan toleran ini membuat Buya Hamka dihormati oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Buya Hamka juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam bidang pendidikan. Beliau selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi kemajuan umat. Dalam berbagai ceramah dan tulisannya, Buya Hamka sering mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kemajuan dan kesejahteraan. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan tantangan baru, pelajaran dari kehidupan Buya Hamka tetap relevan. Kita diajak untuk terus mencari ilmu, berani mengungkapkan kebenaran, dan tetap teguh dalam iman. Tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus kita tempuh. Mari kita renungkan kembali kata-kata bijak dari Buya Hamka. Hidup sekali berarti lalu mati. Kata-kata ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan keberanian, seperti yang telah dicontohkan oleh Buya Hamka.